karunia Roh Kudus. Pernah ada seorang asisten saya yang selalu mendampingi saya, seorang polisi, ngomong sama saya, "Pak Daud, saya kalau doain orang kenapa banyak yang mati?" gitu. Dia ngomong sama saya tuh udah doain orang 11 yang mati. Hebat enggak Pak Daud? Wah, itu bukan hebat lagi, keterusan. Dia tanya sama saya, "Pak Daud, pernah enggak Pak Daud doain orang mati juga?" Pernah. Dan saya doain orang waktu itu kelas 1 sekolah Alkitab, 50% mati, 50% sembuh. Separuh-separuh, udah. Daripada tidak sama sekali. Nah, pada itu saya bertanya sama kawan saya, seorang hamba Tuhan juga. Dia ngomong sama saya tanya sama dia, karena dia banyak orang doain orang sakit, banyak yang sembuh. Tapi saya doain orang, banyak yang mati juga. Apalagi saya kalau doain orang yang umurnya udah 70 ke atas, mesti berangkatnya. Nah, saya bingung. Saya tanya sama dia, karena saya juga ingin mengalami hidup yang penuh dengan mukjizat, betul? Iya. Nah, disitulah saya ingin tahu tentang suatu rahasia pribadi diri hamba Tuhan ini. Dan dia ngomong sama saya, kalau kamu ingin dipakai Tuhan, itu mudah. Gimana caranya? Tuhan tidak cari orang pandai atau orang goblok, karena orang goblok banyak stok. Tapi Tuhan mencari orang yang hatinya mau melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau kamu betul-betul mau belajar, mudah sekali. Apa? Doain orang-orang sakit di rumah sakit yang hampir-hampir mati itu. Dan selama ini kamu hanya dengar cerita orang bahwa kita disertai dengan tanda-tanda ajaib, kita orang percaya, amin. Ya. Tetapi kamu sendiri belum pernah melihat tentang suatu perbuatan Allah, masalah mujizat kesembuhan. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, ada benernya juga. Sandi nyaranin saya ngomong gini, pergilah kamu ke rumah sakit Panti Kosala, Solo, saudara. Nah, kamu doain siapa yang sakit, entah Kristen, entah bukan Kristen, entah yang tidak punya agama, entah Pancasila, penting doain. Karena ada agama yang agama Pancasila, betul saudara? Semua bisa. Akhirnya saya ambil keputusan, oke lah, saya kesana, saudara. Saya kesana. Nah, kebetulan yang pertama kali saya doain itu orang sakit apa, saudara? Tipes. Dan ususnya dalam kondisi udah kritis. Kalau bangun, ususnya ambrol. Nah, waktu itu saya berpikir, nah, tidak ada salahnya lah saya nyoba orang ini untuk kelinci percobaan. Untuk uji coba gitu loh. Dan daripada tidak sama sekali, betul? Kalau sembuh syukur, kalau bablas ya memang karunianya itu gitu loh. Waktu itu saya berpikir bahwa tentang kesembuhan itu ada suatu karunia khusus yang tidak semua orang memiliki. Tahu maksud saya, saudara? Ya. Dan waktu itu saya merasa tidak ada karunia kesembuhan dalam diri saya. Tapi kawan saya mendorong saya, kamu harus nyoba. Kalau kamu tidak nyoba, kamu tidak akan maju. Akhirnya saya nyoba. Saya pegang orang yang sakit tipes itu, saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan, bangkitkan dia dari tempat tidurnya dan dia akan sembuh. Saya dalam hati, ini suara Tuhan apa suaraku? Ini kalau tidak suara Tuhan, mati jadi geger rumah sakit itu enggak. Doain orang diteruskan masuk ke rumah ini, kantor polisi, betul enggak? Ya. Wah, udah bisa urusan ini. Orangnya ngomong gini, "Pak, saya tidak boleh bangun. Ini kalau bangun ususnya berondol. Nanti mati." Tapi Tuhan ngomong, "Bangunkan." Bapak bangun, tidak mau Bapak bangun. Jadi di rumah sakit itu, saudara, di Panti Kosala, saya ngomong, "Bapak bangun." Tidak mau, nanti mati. Lah saya doain juga bingung, ini bener enggak? Akhirnya saya ambil keputusan. Waktu itu saya omong sama orangnya setengah jam loh, saudara. Untuk bangunkan tuh dia tidak mau. Oh, bangun, dia bangun. Keluarganya ngomong, "Pak, kalau mati gimana?" Waduh, saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya gini, tapi suara Tuhan ngomong, "Ini suaraku." Saya sanksi, Mas, ya, ini suara Tuhan atau bukan?
ya mesti sanksi darah ini antara hidup dan mati orang diteruskan masuk kantor polisi yang repot ya. Hamba Tuhan Daud Tony, mantan dukun santet bertobat masuk kantor polisi. Jadi dagelan dah. Akhirnya saya dengar suara Tuhan, udahlah. Saya nekat dah. Nekatnya gini, kalau memang orang ini mati ya sudahlah, saya bersedia masuk penjara lah. Kalau ini betul suara Tuhan, pasti tidak akan mempermalukan saya. Amen. Saya tumpang tangan dia, bangun, nggak mau, bangun, nggak mau. Akhirnya tak bangun, kita tekan gini dah. Waktu saya tekan gini nih, ada suatu kuasa yang mengalir dalam tubuh saya. Seketika orang itu bangun, langsung dia ngomong sembuh, geger saudara, sembuh total. Saya pegang tangan sendiri. Ada apa ya? Saya bingung. Sembuh. Nah setelah orang ini sembuh, langsung dia bangun makan. Makan apa? Nasi. Biasanya tidak boleh makan nasi, bubur. Tajin itu, saudara. Nah begitu setelah itu, wow, saya betul-betul berkobar, saudara. Nah, ada yang orang mati, udah mati. Di kamar, mau dimasukkan kamar mayat. Saya dapat suara Tuhan lagi. Bangkitkan dia dari orang mati. Saya ngomong Tuhan, Tuhan ini belum waktu. Karena yang satu itu saya udah takut. Ini begitu sembuh langsung balik orang mati. Saya ngomong Tuhan, biar kau kirim orang lain aja, saya tidak usah, tidak jadinya dari orang mati ya. Karena waktu itu saya merasa iman saya belum sampai ke situ, saudara. Di situ saya pelajari ya. Setelah kejadian orang sakit itu sembuh, saya mulai berpikir, ada apa di balik semua ini? Saya dapat karunia bahasa roh. Saya banyak berdoa. Tapi saya jarang doain orang sakit waktu itu. Dan saya disuruh teman saya ke Panti Kosala untuk doain orang sakit. Dan terjadi mujizat seketika. Tiba-tiba teman saya ngomong gini, sebenarnya karunia Tuhan itu, kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri kamu, di dalam diri setiap orang percaya. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengaktifkannya supaya kuasa itu bekerja. Amin. Nah, teman saya ngomong, kalau kamu ingin sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu, mulai detik ini kamu banyak doain orang-orang sakit. Akhirnya saya terapkan, dan disitulah saya baru tahu tentang bagaimana mengaktifkan kuasa Roh. Mari kita buka dalam surat 1 Korintus pasal 12. Surat 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ke-11. Ini pernah saya seminarkan di sini juga dulu, saudara. Surat Korintus 1 pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11. Saudara yang ganjil saya yang genap. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Tuhan, satu Roh. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pertanyaan Roh yang berkelindahan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain diberikan karunia yang menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dikatakan dalam firman Tuhan, Allah memberikannya secara khusus kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, apa artinya khusus? Yaitu suatu bidang khusus.
sesuatu yang telah ditetapkan di mana ia terpanggil untuk melayaninya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau tanya sama saudara, Roh Kudus dalam diri saudara itu satu atau setengah? Satu. Nah, yang ngomong satu, ada yang ngomong gini, kalau gereja Protestan itu kurang Roh Kudus. Separuh. Nah, apa ada Roh Kudus setengah? Betul enggak? Kalau orang Protestan ngomong ke orang Pentakosta gila. Karena bisa gini overdosis. Ya kan? Nah, saya beritahu, kita tidak boleh menghakimi gereja. Setiap gereja, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara pribadi, secara otomatis Roh Kudus itu ada. Baik di gereja Protestan maupun di gereja Katolik maupun di gereja Pentakosta. Tidak ada Roh Kudus setengah atau seperempat. Betul? Amin. Betul? Amin. Roh Kudus dalam diri kita dan dalam diri saudara itu sama. Dan perlu saudara tahu, jadi bagaimana Roh Kudus bisa ada dalam hati kita? Yaitu saudara harus bertobat dulu, lahir baru, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Amin. Nah, ngerti saudara? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dan pada waktu itu Roh Kudus bertahta, berdiam. Arti berdiam di sini yaitu menetap. Berdiam artinya apa saudara? Menetap. Kadang ada orang berpikiran itu keliru. Misalnya gini, waktu dia berbuat jahat, Roh Kudusnya keluar. Setelah bertobat, Roh Kudusnya masuk. Berbuat dosa lagi, Roh Kudusnya kabur. Setelah dia ngaku dosa lagi, Roh Kudusnya masuk. Kalau pulang pergi kan bingung orang darah. Tidak demikian. Selama seseorang itu tidak menyangkal Yesus, Roh Kudus tetap di hati orang itu untuk menginsafkan manusia atas dosa. Tetapi kalau dia tetap berbuat dosa, Roh Kudus dalam dirinya tidak aktif. Api itu tidak menyala, yaitu disebut padam. Nanti saudara, tidak meradiasi. Misalnya saudara ini gelas dikasih air setengah, luber enggak? Enggak. Tapi kalau dikasih air yang banyak, ini akan penuh, meluber. Yang disebut meradiasi itu meluber ini. Nanti saudara, meluber. Dan kalau Roh Kudus memenuhi seseorang, orang tersebut akan diubahkan hatinya, diubahkan hidupnya menjadi baru. Amin. Amin. Kalau ada orang yang ngaku dipenuhi Roh Kudus, tapi besok jadi maling, itu dipenuhi roh kuda liar. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan diubah dan dia akan berbuah. Betul? Ya. Betul? Amin. Betul? Amin. Nah, saya beritahu, banyak hal yang kadang kita tidak mengerti tentang hal ini. Ya, pada waktu Roh Kudus itu masuk, pertama kali masuk itu kapan? Yaitu pada waktu saudara membuka hati saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga Roh Kudus akan berdiam. Yesus mengetuk. Kalau pintumu tetap tertutup, tidak bisa. Tapi Yesus mengetuk hatimu, engkau membuka hatimu, Dia akan ada dalam dirimu. Amin. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus itu berdiam di hati kita. Dan Roh Kudus itulah segala sumber karunia, yaitu termasuk 9 karunia. Karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia hikmat, nubuat, bahasa roh, dan berbagai karunia itu ada di dalam Roh Kudus ini. Karena itu adalah karya dan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau saudara percaya Yesus sungguh-sungguh, Roh Kudus berdiam dalam diri kamu, berarti 9 karunia itu ada pula dalam diri kita semua. Ngerti saudara? Ya. Ngerti saudara? Ngerti saudara? Ngerti? Ngerti. Nanti hanya gini tuh, kayak on semua. Ngerti? Jadi 9 karunia itu seperti pelangi. Tahu saudara pelangi? Tahu. Kalau diginikan, dia akan ada pelangi itu 1 apa 2? Apa 7?
Satu, tetapi warnanya beda-beda. Tapi sumbernya satu. Betul? Betul? Nah, Alkitab berkata pelangi itu adalah busur Allah, ya kan? Busur Allah yang diletakkan waktu perjanjian dengan Nuh, ya kan? Nah, itu juga bicara tentang karunia Roh Kudus itu. Roh Kudus dalam diri saudara dimeteraikan karena perjanjian kuasa darah Yesus. Amin. Perjanjian baru dimeteraikan dengan kematian Yesus Kristus. Ikatan perjanjian. Pada saat percaya Yesus, Roh Kudus langsung masuk di dalam hati kita. Nah, bagaimana cara mengaktifkan karunia? Kalau saudara ingin karunia Roh Kudus bekerja, karunia kesembuhan ilahi, saudara banyak doain orang sakit. Secara otomatis karunia itu akan bekerja dengan sendirinya. Karena apa? Karena itu sudah perintah Tuhan. Beritakan Injil. Amin. Nah, tapi saya beritahu, saudara jangan muluk-muluk untuk nginjil ke luar negeri. Nginjil dulu di rumah. Di rumah keluarga saudara sendiri, dan di rumah sakit dan tetangga yang sakit-sakit dulu. Nah, kadang orang itu berpikir aneh. Tuhan aja ngomong Yerusalem dulu, betul? Ya. Setelah itu Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Ini enggak, rumah belum sudah sampai ujung bumi. Jadi artinya apa? Kenapa Yerusalem? Dalam dulu. Dalam diri saudara dan keluarga saudara, saudara harus mengalami pembaruan Roh Kudus dulu. Terutama dalam diri saudara dulu. Nanti saudara, nanti diubahkan dulu. Bagaimana saudara bisa mengubah orang, tetapi saudara sendiri belum berubah? Betul? Ya. Betul? Amin. Betul? Harus saudara sendiri dan di hati saudara membuka hati untuk berubah. Dan untuk mengaktifkan karunia, saudara banyak doain orang sakit. Entah mati, entah hidup, atau setengah mati, tetap doain. Asal orang sakit nanti didoain sembuh atau mati, terserah. Penting doa. Nah, pada waktu saudara doain itu, dan ada metode tentang kesembuhan. Ada yang pakai perjamuan kudus. Ada yang pakai perjamuan. Ada yang juga pakai minyak urapan. Kalau saya hanya tumpang tangan aja. Kenapa saya hanya tumpang tangan? Karena saya percaya tumpang tangan, iman saya tumpang tangan, selesai. Tapi ada orang juga perjamuan kudus. Karena imannya, kalau perjamuan kudus darah Yesus menyembuhkan, ya kan? Ada yang juga pakai minyak. Karena Alkitab dikatakan juga oleskan minyak, betul? Ya. Dan perjanjian baru katakan apa? Materai darah Yesus. Perjamuan Kudus. ada berbagai metode. Pertama, perjamuan kudus. Kedua apa, saudara? Minyak. Ketiga apa, saudara? Tumpang tangan. Keempat, ada baptisan. Ada yang sakit. Pendetanya ngomong apa? Kalau kau percaya Yesus bertobat, baptis selam, sembuh. Tapi ingat, tergantung iman. Di mana saudara bertindak. Saya beritahu, walaupun pendeta nyuruh saudara sampai ludah habis, tapi orang tersebut tidak ada tindakan, nggak bisa juga. Nanti saudara harus ada dalam tindakan dalam diri saudara. Imanmu itu ada di mana? Saya mau tanya, siapa yang iman perjamuan kudus? Angkat tangan. Sekarang, siapa yang imannya ada di ini? Minyak urapan, angkat tangan. Nah, saya mau tanya, yang imannya baptisan, angkat tangan. Yang imannya tumpang tangan saja. Kalau saya tumpang tangan saja. Kenapa? Karena iman saya tumpang tangan, urusan selesai. Ingat, yang penting untuk mengaktifkan karunia, saudara doain orang-orang sakit. Maka Allah, kuasa itu akan bekerja secara khusus, mengalir pula
kuasa kesembuhan. Nanti saudara, ngerti? Tanpa saudara sadari, penting doain orang-orang sakit. Kenapa? Saya dulu waktu awal saya melayani, saya juga diajarin untuk doain orang-orang sakit. Waktu itu saya tidak peduli entah mati entah hidup, pokoknya saya doain. Disitulah saya melihat ada yang mati, ada yang sembuh, ada yang mati, yang sembuh. Tapi saya tetap tak doain. Dan akhirnya itu seperti keran air. Tahu keran air? Kalau keran itu baru, jalannya masih kurang lancar. Betul? Kalau keran itu lama, sudah sering dipakai, itu lebih lancar. Ngerti tidak? Oh iya. Demikian karunia itu akan secara khusus bekerja dalam hidup saudara pada waktu saudara bergerak di bidang itu. Karunia itu bekerja sesuai bidangnya. Karunia kesembuhan bekerja, saya beritahu, karena di situ banyak orang sakit. Karena Alkitab berkata, sesuai untuk kepentingan bersama, kepentingan tubuh Kristus. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau tidak ada orang sakit, karunia kesembuhan bekerja ada? Tidak. Jadi karunia itu bekerja sesuai dengan apa saudara? Kebutuhan. Jadi sebenarnya karunia-karunia Roh Kudus 9 karunia itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita semua. Tetapi kita ini mau mengkhususkan, terbeban hati kita dipanggil Tuhan di mana? Nanti saudara, siapa yang ingin untuk mendoain orang-orang sakit? Angkat tangan. Bagus. Nah, bagus. Berarti saudara punya panggilan ke situ. Ingat, entah mati, entah hidup atau setengah mati, penting kalau orang sakit kalau didoain mati gimana? Udah waktunya. Jawab aja. Pokoknya kalau doa itu isinya menang toh. Hamba Tuhan itu yang doain, saudara doain itu menang toh. Saya doain, Pak, mati gimana? Ya sudah, udah waktunya. Kalau sembuh, mujizat terjadi. Enak, penting doain dulu. Ngerti? Karena karunia itu dengan sendirinya akan apa? Aktif. Dan ingat, pembuka karunia bekerja, yaitu saudara harus mengalami kelahiran baru dulu. Tanpa kelahiran baru, saudara tidak bisa melihat kerajaan Allah. Arti kerajaan Allah apa? Kuasa Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Nanti saudara, kuasa Allah bekerja seperti di bumi dan di aktif. Jadi sebenarnya saudara jangan heran kalau ada orang doain sembuh, karena itu sudah bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan untuk saudara. Nanti saudara, jadi kalau ada orang sakit didoain pendeta, didoain jemaat, saya mau tanya, banyak enggak jemaat doain orang sakit sembuh? Banyak enggak? Tetapi tidak diekspos, itu aja. Banyak. Orang mati bangkit, banyak enggak? Orang sakit ayat sembuh, didoain jemaat, banyak enggak? Tapi kadang orang itu kurang pede, kurang percaya diri. Wah, nanti kalau saya doain, kalau sembuh, kalau enggak gimana? Jangan pikir itu. Penting doain aja. Ngerti? Ngerti? Nah, kalau doain orang sakit, utama apa? Dia percaya Yesus dulu. Mau enggak dia terima Yesus? Mau? Doain. Kalau tidak mau? Enggak mau? Wah, susah. Kalau dia enggak mau didoain juga percuma kan? Dia harus membuka baru Udah ngerti? Jadi karunia itu bekerja sesuai dengan kebutuhan dan diberikan Allah secara khusus. Itu apa? Pada waktu orang terpanggil hatinya, terbeban hatinya, melayani di mana. Jelas? Nah, sekarang kedua, karunia hikmat dan kata-kata pengetahuan. Hikmat dan kata-kata apa, saudara? Hikmat dan kata-kata pengetahuan. Arti kata-kata pengetahuan ini disebut mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Nah, karunia hikmat dan pengetahuan ini bekerja dalam diri seseorang bila seseorang itu terbeban melayani di bidang konseling dan doa syafaat.
Kenapa? Pada waktu orang dekat dengan Tuhan, di situ menjadi sahabat Tuhan. Dan seorang sahabat Tuhan pasti seorang pendoa syafaat. Betul? Saya mau tanya, siapa yang ingin jadi pendoa syafaat sama jadi pengkhotbah? Lebih banyak jadi pengkhotbah. Kenapa? Kalau pengkhotbah itu pasti terkenal. Betul? Doa syafaat tidak ada yang tahu. Kalau pendetanya ingat, terima kasih. Tidak ingat, tidak dapat bagian apa-apa. Betul? Pahlawan yang ada di belakang layar. Pada doa syafaat ini sangat luar biasa. Doa syafaat itu bisa mengubah dunia. Bahkan mengubah hati seseorang yang keras untuk bertobat. Amin. Amin. Doa syafaat yang bisa mengubah orang. Kalau saudara jadi seorang pendoa syafaat, saya mau tanya, pernah tidak terjadi saudara punya masalah di pabrik atau masalah kerja di kantor, tiba-tiba punya masalah dengan keluarga, saudara berdoa, tiba-tiba ada hikmat Tuhan, caranya ini loh untuk ngatasinya. Sering tidak? Sering tidak? Misalnya saudara punya keluarga yang sakit di luar pulau, saudara tidak tahu dia sakit, waktu doa, saudara tiba-tiba Tuhan gerakkan untuk doain dia sakit supaya Tuhan sembuhin, dan waktu kita telepon dia sakit di luar pulau, kita tidak tahu, tiba-tiba doa kita terbeban doain dia sakit. Saya mau tanya, sering terjadi tidak? Sering tidak? Saya mau tanya, sebenarnya karunia hikmat dan marifat ini sebenarnya bekerja tidak dalam hidup kita? Bekerja tidak? Bekerja. Tetapi yang jadi kendalanya untuk jadi pendoa syafaat ini, kadang orang tidak mau, males. Kenapa males? Karena menjadi pahlawan tidak dikenal. Dan yang kedua, wong makan aja kadang jarang berdoa, apalagi doa syafaat. Ngerti tidak? Karena apa? Ingat, karunia hikmat, karunia marifat, kata-kata pengetahuan itu mengetahui hal-hal yang tersembunyi di dalam diri seseorang. Kalau dia mengambil keputusan, terbeban hidupnya untuk menjadi pendoa syafaat, secara otomatis karunia itu bekerja dengan sendirinya. Yang jadi pertanyaan, sudahkah saudara terbeban di situ? Ingat, diberikan Allah secara khusus. Arti khusus ini apa? Sesuai beban hati panggilan kita. Amin. Ingat, karunia itu sudah ada dalam diri saudara semua. Ngerti? Ngerti? Kata-kata pengetahuan, mengetahui yang tersembunyi. Misalnya, habis nanti KKN saya harus doain bapak ini. Tak doain nanti. Yang pojok. Supaya dijamah Tuhan ya. Nah, gitu. Nah, jadi kata-kata pengetahuan itu mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri seseorang, apa yang dibutuhkan oleh seseorang, dia tanpa diberitahu ngerti, ngerti saudara? Ngerti. Nah, orang tersebut kalau ingin mendapat karunia mengetahui hal yang tersembunyi itu, maka Alkitab berkata, kejarlah karunia. Betul? Yaitu apa? Kita harus betul-betul hati kita terbeban dalam panggilan itu. Yang menentukan saudara mau terimanya panggilan itu tergantung keputusan saudara. Tuhan sudah memberikan, tinggal engkau mempergunakan. Betul? Betul? Ibaratnya ini hadiah untuk engkau, terserah engkau yang mempergunakan. Di bidang mana engkau lakukan. Dan ingat, saya beritahu, Pak, bisa enggak orang menyalahgunakan karunia? Bisa. Siapa yang ngomong bisa, angkat tangan. Yang ngomong tidak bisa, angkat tangan. Yang bingung, angkat tangan. Saya beritahu, orang bisa menyalahgunakan karunia.
Ingat, saya mau tanya, pada waktu Yesus ada di bait Allah, yang diusir apa saudara? Penjual burung merpati, kedua penukar uang, dan ketiga kambing domba. Sekarang saya beritahu, merpati itu lambang Roh Kudus. Di akhir zaman banyak yang menjual kuasa Allah. Percaya nggak ya? Iya. Misalnya, wow, gereja jadi bisnis, itu menjual kuasa Allah enggak? Gereja bukan tempat untuk bisnis. Gereja ada tempat untuk ibadah. Nanti jangan sampai Yesus membersihkannya sendiri. Betul? Betul? Iya. Betul? Nah, saya perhatiin, pernah ada suatu gereja itu kayak jor-joran. Kayak orang jual capcay, mau capcay rasa ayam, rasa babi, rasa pete. Jor-joran, nggak bisa, nggak boleh. Gereja bukan tempat untuk bisnis. Gereja itu tempat untuk ibadah. Saya pernah ada teman saya tanya, bisnis apa yang enak? Enak itu cowok Yesus. Kenapa? Bebas pajak, amplopnya tepat terus gitu. Kita orang bisnis kadang rugi, tekor. Nah, nggak bisa. Orang yang bisnis gereja pasti akan dihukum Tuhan. Nanti saudara, karena gereja bukan untuk bisnis, tapi untuk beribadah. Bisa enggak menjual kuasa Allah? Bisa. Hah? Menyalahgunakan kuasa Allah. Bisa. Simpson berjinak langsung kuat lagi. Ada satu hal yang perlu saudara tahu. Ada yang disebut keadilan Tuhan. Apa saudara? Apa saudara? Keadilan Tuhan. Simpson dipakai Tuhan luar biasa. Kuasa Allah bekerja luar biasa. Dia berzina berbagai perempuan. Terakhir sama Delila. Tuhan memberikan dia masa untuk bertobat. Betul? Betul? Masa untuk apa? Bertobat. Bertobat. Bukannya Allah membela dosanya Simpson, tapi Allah membela firman-Nya. Saya mau tanya, bisa enggak orang berdosa dipakai Tuhan? Bisa. Bertobat. Hanya dipakai sebagai cuti. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, berbuat tanda ajaib demi namamu? Tapi Tuhan ngomong apa? Nyalah di hadapanku. Ini adalah orang-orang yang menjual kuasa Allah, yang menyalahgunakan Karunia. dan tidak mengenal Yesus secara pribadi. Alkitab berkata apa? Yang melakukan kehendak Bapa. Ingat, jangan sampai masa kesabaran Tuhan itu langsung Tuhan gini. Simpson diberi waktu Tuhan untuk bertobat. Kamu berzina, Simpson, dibiarkan. Tetap karunia bekerja enggak? Walaupun Simpson berdosa, karena Allah membela firman-Nya. Orang berdosa doain orang sakit sembuh. Dia khotbah, penginjil khotbah, padahal penginjilnya habis berzina. Dia khotbah, nyampein firman Tuhan, doain orang sakit sembuh. Saya mau tanya, kok bisa terjadi? Allah bukan bela penginjilnya ini. Allah itu membela firman yang disampaikan itu. Jelas? Jelas? Jelas, saudara? Begitu doain, dalam Yesus sembuh. Ingat, orang lain selamat, dia sendiri bisa tidak selamat. Betul? Kalau dia tidak bertobat. Nah, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Simpson akhirnya dihukum Tuhan buta. Betul? Apa saudara? Buta. Buta. Udah buta, doa salah lagi. Doanya Simpson ngomong apa? Tuhan, bila cukup sekali ini, aku menghabiskan orang Filistin. Mati bareng-bareng. Coba doanya, Tuhan, berulang-ulang kali pakailah aku. Betul nggak? Simpson tertulis tidak akan mati kena batu, betul nggak? Kan Simpson udah doanya udah jatuh dalam dosa, kena keadilan Tuhan, masih doanya apa? Salah, cukup sekali aja, betul nggak? Kalau dia ngomong Tuhan, pakailah aku seumur hidupku berulang-ulang, luar biasa, betul?
Tapi Simpson stres karena dia tahu tentang masa kesabaran apa? Dan keadilan Tuhan. Saya beritahu, di Jakarta pernah dihebohkan, pendeta main perempuan tetapi tetap bisa doain pelepasan. Dan banyak orang bertobat, tapi dia sendiri belum bertobat. Saya mau tanya, gimana kasusnya itu? Allah tidak membela orang itu, tapi Allah membela firman yang disampaikan orang itu. Ini yang disebut pembelaan Tuhan atas firman-Nya. Ngerti saudara? Makanya kita sekarang jangan melihat pendeta, tapi lihat Tuhan. Kalau saudara beribadah di gereja, beribadah aja. Pendeta ada apapun serahin ke Tuhan, biar urusannya dia dengan Tuhan. Kalau pendetanya baik, syukur. Kalau pendetanya aneh-aneh, serahin ke Tuhan. Menunggu keadilan. Saya beritahu, Tuhan itu kasih, tapi Allah itu adil juga. Betul? Ya. Kalau Tuhan hanya kasih terus, kejahatan akan di mana-mana. Betul? Ada kasih, tapi juga ada keadilan. Nah, keadilan Tuhan ini adalah misteri. Jadi saya beritahu, kalau saudara ingin karunia hikmat marifat, mengetahui hal yang tersembunyi. Misalnya, pernah tidak doain orang sakit? Walaupun dia tidak tahu sakitnya apa, langsung doa, dituntun Tuhan. Oh Tuhan, sakitnya jantung sembuhin. Pada orang yang tidak tahu. Karena apa? Karunia pengetahuan bekerja. Pada waktu dia terlibat dalam pelayanan dan menjadi pendoa syah. Misalnya, tiba-tiba anaknya kecelakaan, ada di Surabaya. Tiba-tiba dia dalam doa, anakku kok kecelakaan ini. Tuhan selamatkan anakku supaya Engkau tolong dari kecelakaan. Tiba-tiba dia kecelakaan tapi selamat. Karena apa? Sebelum terjadi, Tuhan memberikan apa? Kata-kata marifat, mengetahui yang tersembunyi. Nah, siapa yang mau jadi pendoa syafaat? Angkat tangan. Banyak sekali. Udah ngerti? Ngerti? Jadi saudara ingin karunia marifat, kata pengetahuan yang mengetahui yang tersembunyi, saudara harus terlebih dulu jadi apa saudara? Pendoa. Dan apa? Kalau kesembuhan apa? Doain orang-orang Sakit. Ingat, dipanggil Tuhan secara khusus. Artinya apa? Sesuai dengan beban hati saudara. Dan saudara terjun di bidang apa? Udah jelas? Dan di bidang konseling. Kalau saudara konseling dan pendoa syafaat, karunia ini aktif bersamaan. Saudara mengetahui yang tersembunyi, Tuhan berikan yang tersembunyi, tapi juga karunia itu bekerja memberi hikmat kepada orang yang saudara konseling. Kalau konseling, apa harus pendeta? Jemaat juga bisa, asal jemaat yang dewasa imannya. Nah, saya mau tanya, siapa yang mau jadi konselor? Angkat tangan. Tak beritahu, kalau jadi konselor, konseling ini, saya sendiri tidak betah. Saya sendiri tidak betah. Saya terus terang, orang itu kalau di depan ngomong-ngomong gini, saya tuh tidak bisa tahan. Saya itu bisa tahan omong-omong sama orang, itu kira-kira hanya 10 menit, itu paling banyak. Makanya saya tuh kalau ada yang konseling ibu-ibu, Pak Daud ini gimana? Saya bingung. Karena apa? Saya bukan bidang konselor. Saya memang pendoa syafaat, tapi untuk konselor saya itu belum bisa. Konseling itu pelayanan yang paling berat juga. Duduk ngomong sampai domblong. Nanti misalnya saya itu pernah, itu baru konseling 10 menit. Pak Daud, aku mau pulang tidak punya duit, minta saku ada. Jadi saya habis konseling orang, saya ngasih uang dia juga. Itu sering terjadi itu di Mega Mall. Langsung ngomong terus terang, saya butuh duit Pak. Memang firman Tuhan penting, tapi saya juga butuh duit untuk jalan. Itu sering terjadi. Nah, jadi kalau saudara ingin betul karunia, marifat, hikmat, itu tajam dalam hidup saudara, terjunlah di konseling sama pendoa syafaat.
Karena karunia itu akan bekerja sangat aktif di saat itu. Karena pada waktu konseling itu, saudara membutuhkan hikmat Allah. Betul? Ya. Sesuai dengan dan dipanggil secara khusus. Saya pernah diminta konseling sama orang, itu mesti tak lemparkan ke orang lain. Biasanya tak lemparkan ke orang tua saya, mama saya. Kalau enggak, orang tua angkat saya. Kalau enggak, masih atau staf di sini. Sebabnya apa, saudara? Saya tidak bisa. Saya konseling, terutama orang nangis. Aduh, saya bisa. Gimana, Pak? Jadi taunya konselingnya nangisnya toh. Itu saya tidak sabar itu. Nah kan terus terang kalau konseling jangan sama saya. Saya tuh orang tidak betah. Kalau ngusir setan cepat selesai gitu loh. Tapi kalau konseling aku paling tidak betah saya. Tidak betah saya. Saya paling lama bertahan di konseling paling lama 10 menit. Pasti segera pergi lah. Nah, padahal konseling itu ada yang sampai 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam. Saya pada itu ada yang konseling sampai 3 jam. Saya mau tanya gini, apa sih mbok omongke kok sampai 3 jam gitu. Saya juga bingung. Ingat, kalau karunia kesembuhan karena hikmat marifat akan tajam bila seseorang mengkhususkan dan terbeban hatinya mengikuti panggilan Tuhan sesuai dengan panggil. Saya mau tanya, sering tidak terjadi saat-saat tertentu di mana tidak ada pendeta, saudara punya anak sakit, sudah doain sendiri sembuh, betul? Betul? Saya mau tanya, apakah karunia kesembuhan tidak bekerja? Ya. Tapi kenapa aktifnya saat itu? Karena saudara jangan doain orang sakit. Sebenarnya orang ngundang saya sama tidak ngundang saya itu sama aja. Tergantung imannya dia. Tanpa saya pun karunia Roh Kudus itu bekerja. Kalau orangnya itu mau terbeban. Nanti saudara, udah jelas? Udah jelas? Ngerti? Ngerti? Kalau hikmat marifat mengetahui tersembunyi, kalau apa saudara? Pendoa dan apa? Konseling. Nah sekarang yang ketiga, kita buka lagi ya. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia apa saudara? Iman. Nah, saya mau tanya, iman itu ada 3. Ada berapa saudara? 3. Pertama, iman alamiah. Apa itu iman alamiah? Saudara tanam biji jagung pasti tumbuh. Alami. Saudara belum melihat bahwa akan ada tumbuh daunnya, bentuknya kayak apa. Tapi saudara percaya. Dan itu alamiah. Alam. Kasih, tek, langsung tumbuh. Kasih air. Alami. Saya mau tanya, udah lihat jagungnya bertumbuh belum waktu ditanam jagungnya? Belum. Tapi kita percaya Dia akan tumbuh. akan tumbuh, Akan tumbuh. termasuk iman deh. Iman. Tapi itu alam, jelas. Ya. Dan yang kedua, iman yang menyelamatkan. Nah kalau iman menyelamatkan ini, itu karunia Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus, diselamatkan karena iman dari Yesus, itu karunia dari Tuhan. Tidak semua orang bisa menerima Yesus. Betul? Ya. Karena tidak semua orang mau membuka hatinya. Betul? Tapi saudara mau membuka hati untuk diselamatkan percaya Yesus. Karena apa? Anugerah. Jadi ini adalah pemberian Allah cuma. Jadi karunia yang disebut karunia menyelamatkan. Percaya Yesus. Betul? Ya. Betul? Amin. Percaya Yesus. Nah sekarang yang ketiga, karunia iman. Nah ini beda lagi ya. Ini di atas karunia iman karunia iman menyelamatkan. Karena apa? Ini adalah iman yang memindahkan gunung. Kelanjutan dari iman yang menyelamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita punya iman dari Yesus, kita dibentuk dan diubahkan, dan ada suatu iman yang disebut iman memindahkan gunung.
Artinya apa? Semua masalah apapun bisa kita atasi. Coba saudara, pernah enggak saudara dalam kondisi tertentu, dalam suatu masalah tertentu, di mana sudah terjepit tidak ada jalan, tiba-tiba waktu doa saudara ngomong ini, aku percaya Tuhan buka jalan. Amin. Itu yang bekerja karunia iman sebenarnya. Karunia apa saudara? Iman. Nah, pada waktu anak saudara sakit, di mana dokter sudah angkat tangan, saudara ngomong ini, aku percaya dia sembuh. Tapi saat tertentu, saudara doain anak sendiri, sembuh atau tidak ya? Iya. Karena apa? Karunia iman belum diaktifkan. Kalau karunia iman sudah aktif dalam diri seseorang, aku percaya pasti dia sembuh. Dan karunia iman ini bekerja sesuai kebutuhan pula, yaitu di saat kita genting dan tidak ada jalan. Saya beritahu, kalau orang kaya itu banyak khawatir, betul? Orang miskin itu nekat, betul? 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 Kalau orang kaya itu mudah khawatir. Saya mau tanya, kalau saudara waktu miskin, semua serba berani, betul? Karena apa? Kepepet. Betul? Tetapi saudara udah kaya, bawa uang 1 miliar. Dulu bawa uang 1 juta aja enggak takut. Sekarang udah kaya 1 miliar. Jangan-jangan saya dirampok. Kalau dirampok, wah rugi dong hidupku. Tidak bisa menikmati, khawatir. Nah, semakin orang itu kaya, semakin dia banyak khawatir. Saya mau tanya, di antara orang yang susah tidur, kebanyakan tuh orang kaya. Betul? Coba orang miskin, tidurnya lelap-lelap. Itu juga namanya keadilan Tuhan. Karena apa? Orang miskin, wes bumi bergoncang, aku mati ya sudah. Betul gak? Kalau orang kaya mikir, jangan-jangan dirampok. Orang miskin, ngerampok aku juga percuma, enaknya cepek rupiah. Nekat. Nah, saya beritahu, karunia iman ini beda yang disebut dengan nekat. Karena orang nekat bisa mati konyol, betul? Tapi iman di sini itu membuat seseorang percaya dan kuasa Allah bekerja mengaktifkan 9 karunia. Saya beritahu, kalau saudara ingin dapat karunia iman ini, saudara harus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan harus, karena iman memindahkan gunung ini dipupuk bila seseorang selalu membaca Alkitab. Karena firman itu akan bertumbuh menimbulkan iman yang memindahkan Gunung. Jadi harus aktif baca Alkitab. Kenapa kita harus banyak baca Alkitab? Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan iman yang memindahkan gunung itu akan timbul pula bila seseorang firman itu menjadi rema dalam dirinya. Dan iman itu akan bekerja dengan dahsyat yang disebut memindahkan gunung. Nah, jelas saudara? Jelas? Saya beritahu, Musa membelah laut Teberau itu yang bekerja bukan hanya karunia mujizat saja, tapi iman dalam dirinya juga, yaitu karunia apa? Iman. Kenapa dia bisa timbul karunia iman dalam diri Musa? Karena dia berhubungan dekat dengan Tuhan dan selalu merenungkan firman Tuhan. Betul? Iya. Betul? Jadi kalau karunia iman ini, bila seseorang aktif baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan dia seorang pendoa syafaat dekat dengan Tuhan, dia akan memupuk keiman yang memindahkan. Ingat, ada berapa tahap iman alamiah? Tulisan apa dari iman? Menyelamatkan. Nah, setelah menyelamatkan, kita bertumbuh dalam firman Tuhan menjadi yang ketiga. Apa saudara? Iman Karunia dan karunia itu bekerja sesuai dengan kebutuhan kita semua. Udah jelas? Udah jelas? Udah jelas saudara? Udah jelas? Ngerti? Ngerti enggak? Nah,
jangan jadi on semua. Ingat, jadi sebenarnya tidak ada Superman dalam diri orang percaya. Karena semua orang percaya tidak dia paling top. Tidak ada. Semua untuk kepentingan bersama, untuk tubuh Kristus. Yang jadi pertanyaan, di mana saudara mau terpanggil? Nanti saudara? Nah, sekarang yang keempat. Ini saya rangkum semua. 9 karunia tak rangkum 4 bagian. 4 sampai 5. Ini karunia apa lagi? Yaitu karunia mujizat. Saya mau tanya, siapa yang ingin hidup penuh mujizat? Angkat tangan. Saya beritahu, kalau saudara ingin mujizat, harus punya masalah yang besar-besar. Saya beritahu, tidak ada mujizat tanpa masalah. Siapa yang ingin dapat masalah besar? Angkat tangan. Oh, hanya Yakub aja. Yang lain tidak mau. Siapa yang ingin dapat masalah yang besar-besar, bahkan susah ditempuh? Karena ingat, artinya mujizat itu adalah adikodrati, di luar kemampuan manusia. Dan kalau saudara ingin dapat karunia mujizat, banyak mengalami masalah. Siapa yang ingin mujizat besar terjadi? Angkat tangan. Pergilah penginjilan di tempat suku-suku kanibal. Disitulah antara hidup dan mati dipertaruhkan, betul? Terbeban untuk melayani suku kanibal. Orang makan orang, masuk ke sana. Disitulah tanda-tanda mujizat terjadi sesuai kebutuhan. Kalau tidak ada masalah, bagaimana mujizat? Jadi saya beritahu, makanya ada orang ngomong sama saya, Pak Daud ingin karunia apa? Saya beritahu, karunia menikmati. Itu yang lebih hebat. Apa gunanya karunia melihat saja? Betul? Saya mau tanya, saudara banyak ngadain tanda mujizat, tetapi saudara rumah tangganya kacau, percuma enggak? Sebenarnya yang penting saudara punya prinsip hidup bahwa saya mau melayani Tuhan, apa yang terbaik untuk Tuhan, itu aja. Jangan saudara minta ini, Tuhan beri aku mujizat. Tuhan tanya, engkau sudah siap masalah? Betul enggak? Siap masalah? Oke, enggak usah banyak-banyak, anakmu step ayam. Kan ingin mau apa? Mujizat. Nah, karunia mujizat bekerja pada waktu di saat itu banyak orang sakit, banyak penderitaan, banyak masalah di mana manusia sudah tidak bisa lagi kecuali hanya Tuhan. Disitulah mujizat akan terjadi. Dan di situ Tuhan akan pakai seseorang yang terbeban. Nah, biasanya karunia mujizat itu bekerja dalam diri seseorang bersama dengan karunia kesembuhan. Kalau orang tuh banyak doain orang sakit, otomatis kan doain orang yang banyak mah. Nah, jadi lebih baik masalahnya jangan masalah hidup kamu, biar orang lain aja doain. Dengan tandamu, kalau kita ngalami masalah sendiri, gimana? Karunia mujizat terjadi. Apa itu arti mujizat? Yaitu perbuatan tangan Allah yang ajaib, di mana tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kecuali Tuhan sendiri. Saya mau tanya, orang sakit masuk angin sembuh, dikerokin, mujizat enggak? Nah, saya mau tanya, orang lumpuh stroke didoain sembuh, mujizat enggak? Yang jadi pertanyaan, masalah enggak? Ada masalah. Mujizat terjadi bila seorang ada masalah. Nah, jadi saya beritahu, karunia ini bekerja sesuai dengan apa? Kebutuhan. Dan ingat, tidak bisa kita egois. Saya pernah doain, waktu saya mau pelayanan, ada hujan. Dalam nama Yesus, hujan berhenti. Tiba-tiba Tuhan ngomong apa? Petani juga butuh hujan.
Saya tetap basah kuyup. Saya pernah pelayanan ada di Kupang ya, di Kupang ya, di Kupang itu ya, ya Maksi, di Kupang dulu ya. Di Kupang itu terjadi ini dalam, di mana kita KKR sekeliling hujan, tempat kita ada hujan, ada masalah, baru mau, nanti saudara. Jadi kalau mujizat ini, saudara harus betul-betul banyak melihat orang masalah. Lebih baik masalah orang, jangan saudara punya masalah. Kalau bisa, tapi setiap orang pasti punya masalah. Nah, jadi saya beritahu, saudara bisa mau di bidang apa, itu terserah saudara. Kesempatan itu sudah diberikan Tuhan. Tergantung panggilan saudara, terbeban di mana. Betul? 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 Nah, sekarang yang kelima. Karunia nubuat. Apa saudara? Dan karunia penglihatan. Dan karunia bahasa roh. Karunia nubuat, penglihatan bahasa roh, karunia terutama karunia bahasa roh, itu dimana seseorang betul-betul dia itu rindu dipenuhi Roh Kudus dan dia ingin selalu intim dengan Tuhan. Jadi kalau orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, Tuhan memberikan dia karunia bahasa roh. Biasanya juga diberikan karunia untuk menafsir bahasa roh, supaya disampaikan, supaya jemaat atau teman-temannya yang masalah diberkati dengan dia berbahasa roh. Nanti saudara, dan karunia berbahasa roh itu adalah untuk menguatkan seseorang, membangun imannya sendiri supaya tambah kuat. Nanti saudara, hubungan pribadi dengan Pak, apakah karunia bahasa roh itu dijanjikan pula kepada setiap orang percaya? Iya. Tapi tergantung kerinduan orang tersebut. Ingat, semua harus mau membayar harga. Apa saudara? Harga. Semua harus mau membayar apa? Harga. Harga yang harus dibayar. Yaitu saudara apa? Rindu. Pak, kalau karunia bahasa roh dan karunia menafsir bahasa roh itu supaya aktif bagaimana? Kan roh kudus dalam diri kita ada. Yaitu apa? Saudara harus memiliki hubungan yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Tapi repotnya bahasa roh itu ada 3 macam. Bahasa roh dari Tuhan, ada juga orang ikut-ikut bahasa roh. Misalnya, sikir laba-laba, semua akhirnya laba-laba. Sikir apa lama-lama, semua lama-lama. Raba-raba sane, semua raba-raba sane. Nah, saya beritahu, ada memang karunia bahasa roh, dia diberikan Tuhan karunia itu, sehingga dia berbahasa roh setiap hari. Tapi ada juga supaya orang lain lihat dia penuh dengan iman, pura-pura bahasa roh. Bisa enggak bahasa roh ikut-ikutan? Bisa. Saya pernah punya teman akhirnya bertobat. Ada pendeta yang berbahasa roh gini. Sikira bara-bara-bara, lama-lama la sandi. Sandi. Ditafsirkan sama teman saya sendiri. Semakin kutunggu-tunggu, semakin lama, semakin omset datang, laba hari Minggu. Itu saya punya teman nafsir sendiri. Jadi ada pendeta yang berbahasa roh, ini bukan dari Tuhan. Kalau pendetanya berbahasa roh dari Tuhan. Nah, tapi teman saya ini pengusaha yang sentimen sama pendeta. Tetapi dia kan istrinya ke gereja, dia ikut. Nah, kebetulan pendetanya bahasa roh. Sikira bara-bara, lama-lama sandi, sandi Minggu. Lalu dia ngomong gini, lama-lama kutunggu, laba omset datang hari Minggu. Apa yang terjadi? Teman saya kan sentimen sama pendeta. Dia bertobat setelah dia ngolok-ngolok pendeta bahasa roh. Tapi
laki terlebih dulu, dia ngolok-ngolok sama istrinya sama teman-temannya. Pendetanya gedeng itu. Loh, kok kamu bisa penafsiran gitu gimana? Sekarang dia udah bertobat, ngomong gini. Aku tuh sama pendeta tuh jengkel. Aku tidak mau ke gereja, dipaksa istriku ke gereja. Dan saya mau ke gereja, kok ada bahasa aneh. Nah akhirnya saya ngomong, istri saya kan berdoa minta terjemahannya, tak terjemahkan sendiri. Tapi mujizat Tuhan, dari dia ngolok-ngolok, akhirnya dia bertobat, dapat karunia bahasa roh juga. Dari ngolok-ngolok itu. Nah, ada yang bahasa roh asli yang dari Tuhan, itu bukan ikut-ikutan, bukan tiru-tiru. Memang itu dari Tuhan, tapi ada yang juga ikut-ikutan. Ada yang ketiga, bahasa setan. Ada orang yang berbahasa aneh, di mana membuat orang itu tidak damai semua. Dan yang kedua, orang itu tidak pernah tidak berbuah, dan lagi rasanya kita tuh lain. Ini mesti ada sesuatu. Nah, biasanya jadi biang kerok yang buat ribut-ribut itu. Nah, karena Alkitab berkata dari buahnya akan ada yang dari gereja setan ya. Saya tidak usah sebut gereja, sekte setan nyusup ke gereja, bahasa roh juga. Nah, ini dibutuhkan karunia untuk membedakan roh. Udah jelas? Udah jelas? Nah, saya beritahu lagi. Tadi karunia apa ya? Bahasa roh dan karunia